Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Merdeka! Merdeka! Selamat Hari Sumpah Pemuda. Saya langsung merinding. Masih pemuda? Hah? Masih. Saya sih lebih ke Mudi ya. Saya merinding loh. Sama sih merinding. Dingin asli. Selamat datang buat Bisma. Di Hari Sumpah Pemuda ini berkenan untuk hadir di rumah Iya, kami betul sekali, yang sangat iya. luar biasa. Nah, Bisma, ngomong-ngomong tadi kita sudah mengucapkan Sumpah Pemuda. Kita duduk. Alhamdulillah, duduk. Nah, kira-kira pendapat Bisma sebagai pemuda Indonesia nih, Ya. makna dari Sumpah Pemuda nih apa nih? Maknanya sih... Bu, sini Bu. Mau Biarkan Bu, saya duduk. Ya lupa duduknya di sini ya. Udah kesana burung ya. Silakan. Iya, maknanya, yang pasti kalau dilaksanakan seharusnya bisa menjadi merubah generasi anak muda Indonesia, bukan hanya generasi penerus, tapi generasi pelurus bangsa. Wow, luar biasa. Jadi saya juga memang sempat campaign, Saya sempat googling. sempat nyontek nggak? Sempat campaign hashtag generasi pelurus bangsa. Jadi sampai bikin gelangnya juga gitu. Jadi memang sengaja yang salah tuh jangan diterusin, tapi dilurusin. Dilurusin, ya. Yang lain-lain juga dilurusin ya. Yang salah jadi pelajaran aja deh, jangan melakukannya lagi. Benar. Nah, ini kalau udah ada sumpah seperti ini, apalagi ini kata-katanya Sumpah Pemuda, harusnya pemuda-pemuda kita yang mencerminkan apa yang tersurat dalam sumpah tersebut. Menjunjung tinggi bahasa persatuan, menjunjung tinggi kebangsaan dan lain sebagainya ya. Jadi membuat pemuda-pemuda kita mempunyai mental-mental NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga itu semua ya. Banyak yang ini ya, banyak yang sekarang jadi jarang pakai bahasa daerah sendiri ya. Iya, Justru iya. itu harus. Malah sekarang halo gue. Campur kita udah kumaha. Kita masih terus Harus budaya melestarikan. Indonesia Iya. harus tetap ada. Betul. Karena kalau sudah kita mempunyai karakter sebagai pemuda Indonesia yang sesungguhnya, itu kita bisa menjaga erat persatuan dan kesatuan persahabatan bangsa. juga Dan juga kan. persahabatan. Kalau Best sudah friend best forever. friend forever kan udah bersahabat, udah pasti kita saling tahu satu sama lain. Iya. Dan juga baik buruknya mereka juga akan saling menutupi ataupun saling membackup ataupun kadang-kadang kita selalu meluruskan Iya. merubah. Kan ada istilah sahabat bagaikan kedondong. Kepompong sih Pak. Iya, kedondong. Jadi itulah istilahnya. Nah, ngomong-ngomong soal sahabat, ternyata tipe sahabat itu banyak banget. Ada yang tipe pengkritik. Nah, teman dengan tipe ini akan selalu mengingatkan ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Dan ini sangat baik untuk mengingatkan kita kepada jalan yang benar. Pelurus tadi. Iya, betul. Tipe pengkritik. Ya, tapi dengan catatan Caranya yang kritiknya baik. kritik yang Iya, ada nggak membangun nih ya. di sahabat kamu nih kan pasti banyak sahabat di sekitarnya ada yang tipe pengkritik gak sih? Banyak sih, Banyak justru juga ada juga justru ya. saya lebih seneng kayak kasih masukan dong, bukan kayak ini bagus nggak, bukan gitu, tapi kayak ini kurang apa ya gitu. Iya. Jadi kasih masukan justru yang bikin, karena dia tahu karakter kita seperti apa kan iya, gitu. iya. Apa yang harus dikembangin sama diri kita seperti apa, jadi rata-rata nanyanya sama sahabat. Ada lagi tipe pendukung. Nah, teman tipe ini akan selalu mendukung apa yang kamu lakukan dan ikut bahagia dengan kesuksesan kamu. Tipe penggembira juga ada. Ini ada tipe yang selalu membuat kamu ceria, kembali di saat sedih dan berduka, di saat frustasi dan depresi. Temen inilah yang banyak membuat kamu tertawa. Iya, tim penggembira lah istilahnya ya. Ada juga tim pembimbing juga ada nih. Tipe pembimbing ya. Ini berada di sekitar teman. Lebih dewasa. Dengan Ya. tipe ini membuat kita tenang dan damai. Ia pun juga selalu memberi masukan dan nasihat yang berguna saat kamu membutuhkannya. Nah, Karena kalau gitu. udah dapat semua tipe-tipe tersebut di satu orang, itu juga wah udah cukup tuh ya. dibilang. Kalau Bisma sebetulnya lebih ke tipe yang mana kalau tadi? Tipe Atau menurut teman kamu sendiri, sahabat kamu sendiri, ini Bisma nih tipe yang ini nih. aduh, tipe yang Kenal mana nggak? ya? Tadi itu apa aja? Pembimbing, Pembimbing, pengkritik, Pengkritik, pendukung. pendukung dan Penggembira. apa ya, pembimbing mungkin ya, Pembimbing. kata teman-teman ya, karena saya lumayan, bukan
umurnya mungkin ya, umurnya dewasa jadi lebih banyak umurnya memberikan dewasa. nasihat ya. Jadi pengalaman menurut saya nih kayak gini gitu sih. Jadi Iya, lebih iya. banyak yang minta saran ya, Ya, sama Aki. Mamang, saya sama Mamang gitu. Iya, Oh, iya. Wisma. Sahabat yang paling baik menurut kamu? Sahabat yang paling baik ya itu tadi mengkritik belum sih. nyambung. Menurut saya Punya sahabat yang menurut Bisma paling baik nggak? Ada nggak? Ada, Siapa? Sahabat terdekat. ada Ada. teman dari SMP Hmm. udah lama banget dan udah sama-sama tahu kekurangan masing-masing, kelebihan masing-masing. Sampai sekarang saling support di dunia masing-masing juga Masing-masing ya. gitu. Jadi ya seneng sih. Cewek apa cowok? Cewek. Cewek. Oke, oke. Dia kan punya sahabat cewek loh, jarang loh punya sahabat cewek itu. Beneran. Iya, Ya. iya, iya. Tapi apalagi kalau ceweknya terlalu menarik, itu bahaya. Bener. Karena dari sahabatan bisa jadi pacaran. Iya, bisa. Ya, rata-rata Pernah kayak gitu nggak ya. dari temenan dari sahabatan gue nggak mungkin pacaran sama lo, nggak mungkin, taunya pacaran. Toto pernah. jadi. Pernah nggak mungkin nggak sama sahabat kamu yang sekarang, atau mungkin sahabat kamu yang sekarang bisa ada ada kans. Kalau sahabat yang sekarang justru sering apa ya, pernah dicemburuin sama mantan saya gitu. Jadi kayak karena kita udah terlalu deket yang tapi nggak ada hati, nggak ada perasaan apa-apa gitu, yang udah sama-sama tahu ya udah santai aja. Cuman balik lagi kan gitu. Saya juga harus menghargai pasangan. Iya. Jadi memang ada membatasi Batasan. jarak beberapa gitu. Kalau misalnya pacaran sama sahabat pernah menjadi pacaran sama sahabat karena kan kenyamanan orang kan pasti bikin orang falling ya gitu kan, dan pengen mencoba justru. Iya, semakin deket makin sering berbagi kan jadi kebagi. Cuman Matematika rata-rata- mulu sih. Resikonya ketika udah putus bisa jadi sahabatannya hancur atau Iya. justru bisa jadi sahabat lagi, dan Iya. alhamdulillah Susah sih tuh jadi Ya, sahabat ada lagi. plus minus lah. Ini ada keuntungan pacaran dengan sahabat. Yang pertama, mengetahui sejarah cinta satu sama lain. Nggak enak tuh ya. Jadi selama menjadi sahabat, tentunya akan saling cerita tentang kisah masa Udah tahu lalunya. kartu asnya semuanya. Terus Jadi itu. udah nggak ada rahasia lah ya satu sama lain Iya ya. Pak, nggak enaknya gitu. Kalau menurut saya bukan enak ini mah. Kartu as buka semua. Nggak bisa. Nggak bisa ngeles apapun Iya. gitu. Tapi akhirnya jadi nggak ada yang ditutup-tutupin, udah Iya, tahu gitu kan. Jadi iya ketika sih. dia jadian udah bisa menerima kelebihan dan kekurangan. Kemudian tidak mempermasalahkan pekerjaan. Sebelum pacaran tentunya sudah tahu apa yang dicita-citakan. Jadi suatu saat jika dia sibuk tidak menjadi masalah. Nah, kemudian mengetahui juga apa yang diinginkan. Sering berbicara dengan apa adanya tentu membuat saling tahu apa yang diinginkan. Oh, dan juga memang terbiasa berbagi momen penting bersama. Tidak hanya dengan teman-temannya, tapi juga dengan keluarganya pasti akrab. sudah sangat amat akrab. Itu keuntungan-keuntungan kalau misalnya kebetulan pacaran sama sahabat. Ini ada tayangan tentang teman dan juga sahabat. Dari Last Day ya. Perbedaan teman dan sahabat ya. Last Day Oke. Production, coba kita lihat. Sabar ya sayang, jangan lupain Chris. Gue traktir dia tiap hari. Gue belanjain semua barangnya dia. Terus hari ini gue ditinggal di tol naik mobil gue. Makanya lain kali kalau ditinggal lagi langsung aja telepon jasa marga. Jasa marga. Kan dari dulu udah gue bilang Sas, tuh cowok tuh banyak ceweknya. Dulu lu ngerti gak sih apa kata gue dari dulu Sas, gue udah bilang. Gue nih sahabat lu, suara sahabat lu yang gak pernah lu dengerin. Bro, sorry telat. Oh, santai aja bro, nggak apa-apa lah. Lagi pula si Marta masih mandi, nggak bakal telat ya kita. Yuk, jalan yuk. BTW, baju lu keren tuh. Thank you bro. Masa lu telat 5 jam lu? Santai aja lah, lebay lu bro. Santai gondol bau. Si Marta udah ngambek gitu sama gua. Ayo cepet, jalan. Iya. Besok kita bareng yuk. Gak bisa, gue udah janji sama papa besok. Oh, Next time ya. yaudah next time ya. Bye. Bye. Halo Sas, kesana yuk. Biasa, depan komplek. Aduh, Chris, sorry gak bisa. Gue harus pergi sama papa. Pau-pau. Gitu lu ya, gue ingetin. Ih, bukan gitu, Chris. Punya teman baru, teman lama dilupain. Ih, Bukannya gitu. udah. Yaudah. Siapa sih Pau-pau? Iya, lucu.
sok ketawa deh lo. Masih sesuatu kan bro? Kalau bilang teman sama sahabat gitu kan, kalau misalnya teman biasa doang gitu kan, kalau misalnya gue sakit nih, oh ya ampun kamu sakit, ya udah ya istirahat gede-gede. Kalau sama sahabat nih, gue sakit, alah bu baru bisa sakit gitu doang, lu masih bisa jalan kan lu, lu beres. Gitu kalau sahabat tuh, beneran ya kan? Jadi sebenarnya lebih dekat teman apa sahabat? Sahabat. Sahabat, Kalau ya. itu teman biasa tuh cuma di permukaan doang. Berarti Sahabat itu yang akan ngacak-ngacak isi kulkas lu deh. Nah, dia datang tuh, mana sih? Kalau yang Berantakin temennya, kamar. iya, dia cuma di permukaan doang. Oh, dia tuh lebih sadis, kalau ngomong lebih belak-belakan apa adanya gitu kan. Seperti itu. Oke, Bisma, di sini ada tayangan Radio Surprise namanya di pagi-pagi. Jadi ini bisa mengungkapkan perasaan kita kepada orang yang kita sayangin. Ya mau ke ibu, mau ke keluarga, mau ke sahabat, boleh. Atau bahkan buat sahabat ini ya, Ya, temanya ini saat ada. ini ada tentang sahabat. Ini Kita ada lihat radio yuk. surprise-nya tentang sahabat. Coba kita lihat tayangannya. Hari ini gue bakal ngasih surprise lewat acara radio surprise-nya Net TV ke temen gue Nandes. Mau tahu gimana reaksinya? Kita lihat. Ya udah lah, ngambil yang jauh aja. Kan panas banget ya sih? Gue kotor di bawah. Lu udah receh gak? Cek nih dia. Gue ambil aja. Video gue dari Kelal habis itu bensin. Panas banget. Jadi ini Plus 1,6 Indika FM, Sounds of Jakarta, Indika Pagi bareng Ogi Fantinus dan Anggango. Yes. Nah, seperti biasa pagi ini kita Indika Pagi kerjasama sama Pagi-Pagi Net TV di Radio Surprise. Namanya Surprise pasti ngasih kejutan, Betul. ya kan? Dan sekarang ini surprise-nya nggak tahu nih buat siapa nih. Coba akan dibacakan langsung terus sama aku. Silakan Go. Ini dia suratnya. Harus sedih nih kayaknya nih. Dear my best friend. Kalau ada orang yang bertanya, sahabat itu seperti apa sih buat kamu? Aku terbaik buat aku adalah kamu. Iya, kamu yang selalu menerima semua keribetanku, bercandaanku, yang juga sering kelewat batas, dan egoku yang sering juga membuat kamu kesal. Kita sahabatan udah lama banget. Banyak hal yang udah kita alami. Kamu itu dewasa, baik, dan mudah bergaul. Ingat kan dengan nama panggilan Chong? Nah, panggilan itu spesial buat sahabatku Franciscus Saverius Nandes Advento. Panjang juga ya namanya. Panggil saja Nandes. Ia hobi banget sama futsal dan otomotif. Masih inget nggak waktu dulu aku pernah nebeng kamu buat ke sebuah acara ngumpul bareng teman-teman kampus? Aku pernah bilang ke kamu, nanti kalau teman-teman aku sudah datang, kamu pulang ya. Dan ternyata kamu malah beneran pulang. Maaf ya Chong, cuma bercanda waktu itu. Mungkin kalau kamu ingat kejadian itu, pasti cuma bisa ketawa kesal karena dikerjain. Tapi sekali lagi, makasih ya Nandes, sudah mau menjadi sahabatku, dan jangan pernah lelah. Jangan pernah lelah sahabatan sama aku. I love you my bro. From your lovely friend, Selviana Pramudita Suparman. Nanti sahabatan sama Suparman. Sama
selfie. Oh, selfie. Sama keluarga. Tapi seru ya karena kayak tadi kan membacain tuh kan sampai kamu bikin teman-teman. Halo, selamat pagi. Nama gue Nandes. Gue bener-bener hari ini tuh dapet surprise, kaget banget ya. Bener-bener speechless gitu diajak jalan sama temen gue satu yang namanya Selfie. Baru pertama kali dapet surprise seperti inilah gitu. Jadi buat hari ini oke lah, nice day lah. Pokoknya gue thank you banget bagi temen gue Selfie. Oke. Aduh, ya sedih banget kan. Oh, terlalu. Tadi apa saking best coba ceritain friend-nya. lagi yang tadi. Aduh. Proyeknya sekarang yang lagi Oke. dijalanin ada yang terbaru nggak sih, Bisma? Baru ngeluarin single. Oh ya? Single sendiri, judulnya Cukup. Judulnya cukup nggak? Maksudnya nggak cukup judulnya? Cukup. Oh cukup. Menceritakan ya true story. Terus lagi persiapan buat film juga. Oh. Judulnya Juara, bakal ada di 2016 insya Allah. Lagi jalan Udah mulai proses. syuting, udah mulai proses? Lagi Tahap penggodokan reading. reading dan karena ini ada scene fighting jadi saya bakal Belajar fighting juga. Saya bakal silat. Wah, sedap. Silat. Belajar silat gimana? Ikut dong. Di Cimande. Ikut dong. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bisma pastinya ya, tapi setelah yang lewat berikut ini nih. Jangan kemana-mana, tetap di Pagi Pagi.